Mungkin sudah ada yang kenal tapi lupa karena sekarang berubah ya. Karena dulu udah sering ikut. Ya, saya Wiwin dari Kalimantan Timur, ini suami saya Pak Matius Nawi. Saya mau bersaksi bagaimana Tuhan itu luar biasa buat mujizat dalam hidup saya. Dulu waktu 2019 terakhir saya kesini kayaknya ya, sebelum COVID, nyanyi-nyanyi di depan, ikut juga persekutuan gimana waktu itu. Nah di sini saya agak serak-serak suara kan, serak-serak terus hilang suara kalau nggak salah ya, demam gitu ya. Ternyata itu gejala sebelum saya tahu bahwa saya kena kanker. Ya. Nah, pas pulang ke sana itu bulan November kalau nggak salah. Ya, November tahun 2019 saya ke Balikpapan. Nah, kemudian di bulan Januari 2020 saya ke Samarinda. Sekalian ada itu dari pelayanan saya, bawa anak-anak yang sakit juga karena rumah sakit di tempat kami itu nggak lengkap. Jadi ketika sakit yang harus itu dirujuk ke Samarinda, namanya kota Samarinda di sana. Nah saya bawa anak juga yang sakit, saya sekalian periksa. Waktu itu saya dibiopsi dan ternyata dinyatakan bahwa ada kanker dengan indikasi ganas dan harus segera dioperasi ya. Nah saya bilang sama dokter, oke, saya pulang dulu. Ngobrol dengan suami saya karena itu kan harus persetujuan suami juga kan. Jadi pulang ke Kutai Barat, udah persiapan mau ini langsung COVID. Ya kan 2020 bulan 3 kalau nggak salah sudah mulai ini kan ya, langsung COVID dan di sana tidak boleh bepergian karena keluar kota, pokoknya mencekam lah itu ya. Bagaimana saya pikir di setiap tempat sama, akhirnya singkat cerita nggak jadi berobat. Berjalan waktu harus vaksin. Saya sudah bilang saya ada bersakit, bilang dokter di tempat saya nggak apa-apa kok divaksin ini. Akhirnya divaksin. Vaksin 1, kedua saya langsung drop. Saya sempat telepon sama Ibu Eni ya. Saya bilang saya kok habis vaksin drop sampai 2 bulanan gitu lah, nggak apa gitu. Nah ternyata dari situ pemicu untuk dia tumbuh lebih cepat gitu ya. Akhirnya tahun 2023 pertengahan saya mulai berobat lagi. Nah, pokoknya nekat waktu itu kan udah nggak terlalu ini ya COVID. Saya pergi ke ini masih pakai masker juga, masih ketat sekali lah di rumah sakit, tapi saya pergi. Kemudian dokter langsung pemeriksaan jantung apa semuanya, nggak bisa langsung operasi, jadi harus di kemo dulu kemoterapi. Jadi saya menjalani kemoterapi 2023 bulan Agustus menjalani kemoterapi. Setelah 5 kali di kemoterapi saya harus operasi. Waktu itu operasi saya tidak bisa di cover BPJS karena kalau saya pakai BPJS mandiri ya. Kalau pakai BPJS saya harus tunggu 3 bulan lagi ini antrinya. Sementara harus segera diangkat. Seandainya saya tunggu 3 bulan lagi harus ikut setiap bulan masih kemo terus loh. Tunggu 3 bulan. Jadi saya bilang kasihan kan, bagaimana kemo itu kan
tahu sendiri, dia lihat bagaimana saya beratnya menjalani hari-hari, menjalani kemoterapi itu. Akhirnya kami berdoa, bilang dokter, siapin uang 30 juta katanya. Siapin uang 30 juta. Kurang 2 hari lagi nih operasi. Suami saya bingung karena uang di tangan kami, tabungan kami hanya 10 juta karena sudah bolak-balik berobat kan ya, terambil tinggal 10 juta, ini tinggal 2 hari. Jadi kami berdoa, Eni tahu sendiri, Bu Eni, saya orangnya nggak suka, tolong saya dong, saya mau ini, bantu kami gitu, enggak. Saya tetap ke Tuhan. Tuhan kalau memang harus operasi 2 hari lagi, Tuhan yang kirim. Akhirnya oke lah dokter, dengan iman gitu ya, operasi aja. Pas ketika bayar 32 juta dan uangnya pas betul sisa 1 juta. Kita 1 juta untuk membayar itu Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Jadi kami bersyukur sekali akhirnya operasi. Nah, ada satu cerita ketika habis operasi juga ada teman kami DTS lagi ngumpul bersama ya. Nah, kalau teman kami yang awi memang saya sharing, saya lagi sakit tolong doakan. Kalau sama yang lain enggak. Di sini aja Ibu Rida ini nggak tahu, baru tahu kemarin ketemu saya, amin gitu katanya. Cerita dengan Ibu Eni aja, ternyata Ibu Eni nggak cerita ke Ibu Rida, gitu kan. Nah akhirnya mereka lagi ngumpul, si teman kami itu si Awi, Ibu Awi itu video call. Saya pede aja nggak pakai apa, gitu ada selang-selang di sini karena operasi gitu kan, ada dipasang 4 selang di sini saya. Untuk mengeluarkan cairan habis operasi. Nah, terus ketika dibuka, loh kaget semuanya ya, kok loh kenapa kok nggak ada rambutnya, gundul semua kayak tuyul gitu ya. Terus mereka pada nangis gitu. Terus saya bilang nggak apa-apa kok, jangan nangis, saya nggak apa-apa. Akhirnya mereka bilang tutup sudah, saya nggak tega lihatnya. Nah nggak lama Ibu Awi itu bilang, Win, tolong dong kirim rekening kami nih open donasi katanya gitu. Ini kami lagi kering-keringnya gitu ya, tapi Tuhan buka jalan itu di segi finansial ya. Kemudian ketika diperiksa evaluasi setelah operasi, setelah kemo 6 kali evaluasi, ternyata kansernya clear ya, clear, bagus semua, oke. Tapi masih periksa nih, walaupun clear tiap bulan masih periksa, minum obat rutin gitu. Nah kemudian setelah menjalani 1 tahun lebih ya, karena 24 awal saya dioperasi, tahun 2025 akhir saya jatuh. Padahal saya sudah pelayanan, sudah naik motor, sudah kemana-mana, pokoknya sudah pulih ya. Saya jatuh, nah untuk menghindari kepala saya pakai tangan saya supaya kepala saya tidak terbentur. Saya pakai tangan saya. Nah, tangan saya sekarang waktu itu langsung kembung bengkak, gede sekali. Kemudian saya pingsan terus setelah jatuh. Jadi setiap hari bisa 2 kali 3 kali ya pingsan. Jalan sedikit pingsan. Ke rumah sakit yang di daerah kami cuma diinfus, dikasih obat nyeri, dikasih oksigen, nanti pulangin lagi gitu, begitu terus. Akhirnya suami saya ambil keputusan, udah kita ke Samarinda. Kemudian di ronsen torak, pokoknya pemeriksaan lengkap, ternyata ada cairan di paru-paru saya. Akhirnya dikeluarkan, ditusuk sini. Itu sakitnya bukan main ketika ditusuk, walaupun dia akan dibius di belakang, itu sakit sekali, saya teriak. Dan itu dokter yang saya panggil, pokoknya saya di situ mau orang muslim ke apa, jadi Tuhan Yesus tolong saya. Dan ternyata dokternya orang percaya. Ibu panggil aja Tuhan Yesus, pegang tangan saya kuat karena ini sakit memang, Bu, kata dokter. Emang sakit. Kalau ibu mau gigit tangan saya nggak apa-apa. Saya ketawa, dokternya suruh gigit, ternyata langsung cepat selesai. Nggak sakit gitu. Tuh kan kalau ibu ketawa nggak sakit kan, katanya gitu. Ternyata ini. Nah singkat cerita, setelah itu waktu itu saya duduk di kursi roda. Bulan Maret yang lalu saya masih di kursi roda. Kemudian setelah itu lewat doa-doa teman-teman, lewat
suami saya yang luar biasa ya, dia merawat saya dengan hati yang tulus. Bagaimana dia mandiin saya ketika namanya orang di kursi roda, gimana sih ya. Tapi kalau hari ini saya ada di sini karena saya kemoterapi lagi. Tadi saya belum cerita ya, setelah dioperasi dokter bilang untuk mencegah dia tumbuh lagi harus dioperasi karena dia keluar cairan banyak gitu, harus di kemoterapi lagi. Jadi kemoterapi 6 kali, kemudian saya harus nutrisi tulang 12 kali. Yang kemoterapi selesai bulan Maret ya. Begitu selesai kemoterapi saya bisa jalan. Saya jalan kayak ini gitu ya. Kondisi tangannya yang dulu lurus terus begini. Lurus nggak bisa bergerak. Habis jatuh pas di terapi saya doa tiap pagi, saya katakan tangan ini pulih kembali dalam nama Yesus aku perintah. Ini dulu gepeng nggak ada daging di sini. Ini kecil sebelah. Saya perintahkan dalam nama Yesus otot-otot di sini tumbuh lagi, daging-daging di sini tumbuh lagi dan mulai hampir seimbang. Dan saya terus tiap hari perkatakan itu bisa bergerak lagi dan sekarang saya bisa bergerak. Itu mujizat Tuhan. Dan kalau saya malam ini ada bersama Bapak dan Ibu di tempat ini, itu anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Bagaimana Tuhan membuat saya bisa jalan lagi seperti ini, tidak lagi di kursi roda, itu semua anugerah Tuhan. Ada terakhir ya, ada kakak Hani di Singaraja, Bali. Dia sama seperti saya, cancer, dan sekarang beliau sudah dipanggil Tuhan. Tapi sebelum dipanggil Tuhan, dia yang menguatkan saya terus walaupun beliau sakit. Kak Dinja mungkin kenal ya, Kak Dinja. Nah, sebelum beliau dipanggil Tuhan, dia bilang gini, Win, Tuhan masih pakai kamu tidak akan meninggal, katanya gitu. Walaupun kamu di kursi, kamu pasti sembuh, kamu bisa jalan lagi. Seperti itu. Dan saya imani, amin, saya pasti bisa jalan lagi. Saya mau pakai hidup saya ketika Tuhan kasih kesempatan lagi untuk melayani Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Salam, selamat malam. Saya melanjutkan kesaksian istri saya. Jadi kami itu berobat dari tempat saya itu, dia nggak bisa pakai mobil karena jalan rusak. Baru kemudian dia mabuk dan sakit-sakitan tambah kalau lewat mobil. Jadi harus pakai kapal sungai. Kapal sungai itu 18 jam. Ya, kalau pakai mobil 9 jam. Jauh ya kan? Tapi jalannya hancur. Ya, jadi ikut itu. Jadi kami nginap di rumah singgah khusus untuk penyakit kanker. Nah, di rumah singgah itu tidak dibayar. Nah, mereka sembakonya juga kadang ada orang kunjungan itu bantu-bantu kami di situ. Cuma sayurnya yang bikin sendiri karena orang sakit itu berbeda selera. Jadi untuk mendampingi orang yang sakit ini kami dipanggil itu sebagai pendamping. Itu tidak gampang. Jadi butuh kesabaran. Baru mikir menunya ini apa gitu kan tidak boleh makan sembarangan. Nah, kalau suruh masak yang belum jadi, saya ini kan tidak terlalu bisa masak. Saya asli orang Dayak ya, asli orang Kalimantan. Jadi kalau mau ketemu orang Kalimantan tuh ya saat ini lah. Dayak. Ya, Kok nggak pakai pakaian adat gitu? Cuma Kabur dari. pakaian adatnya nggak ada ini. Saya nggak takut. Lalu apa ya? Tahunya kalau orang Kalimantan tuh masaknya kan direbus-rebus saja gitu. Jadi kalau yang di luar itu bingung saya. Jadi saya tanya sama istri, kamu mau makan apa? Dia juga bingung karena dia lagi sakit kan. Kalau dia suruh ini saya beli cuma 1 sendok, dia bilang sudah kita makan lagi. Nah, jadi suka dukanya di situ. Baru kemudian saya harus mengambil tugas ibu-ibu, tahu kan? Kalau saya ngambil tugas ibu-ibu tuh aduh, saya nggak paham. Pokoknya harus ini, harus begini dan begitu. Nah, suruh belanja ini. Jadi kalau catat 1, 2 ini baru saya ingat, oh ini beli segini, beli segini. Jadi saya harus suruh dia dulu nyatat yang diperlukan karena kami di Kubar itu biaya hidup tinggi. Nah, jadi kalau makan ayam goreng
di luar dengan minum es jeruk itu bayar 30.000, ya kan? 30.000. Bila 50. Enggak, 30 sekarang. Ya, itu. Jadi Itu udah mahal sih. ya Biaya mirip di sini lah. ya hidupnya lumayan lah. Nah begitu. Jadi baru kemudian yang luar biasanya itu kalau sudah pergi ke rumah sakit itu kan harus antri karena ini pakai BPJS. Jadi harus ke poli dulu, harus pinjir dulu, harus ikut ini dan itu baru nanti ngambil obat lagi. Jadi kami datang ke rumah sakit jam 9 pagi itu pulang itu bisa 4:30. Nah itu, jadi puas duduk di rumah sakit. Bawa bekal beli di jalan itu kan bisa merebus apa semua lah, beli untuk makan. Kalau enggak ini enggak kelaparan. Nah begitu. Itu saya dampingi istri saya itu selama hampir 2 tahun. 3 tahun. 3 tahun lah. Nah, baru istri saya ngomong begini, Pak, kamu nggak malu kan jalan sama aku ini? Aku kan sudah begini, kan ya ibu-ibu paham lah, ya namanya ibu-ibu. Loh saya bilang kenapa saya harus malu? Karena di janji nikah itu kan bilang begini, dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat harus terima. Nah janji ini kan bukan sama istri atau sama suami kan, tapi sama Tuhan. Nah jadi saya bilang itu. Baru yang setelahnya itu lagi sering kami di rumah sakit itu bawa mamanya kakak lain ini istri saya. saya langsung lihatkan foto-foto kan bukan mama saya ini istri saya. Pelecehan memang. Iya. Lihat foto yang Saya lihat kan nih foto nikah saya sama istri waktu masih muda. Saya bilang oh iya kan istri saya nggak ada rambut. Iya. Jadi dia pakai apa itu yang Itu yang ini lain tuh ada ciput. yang bulat itu. Pakai ciput. Ya itu. Ciput, ciput. Jadi Ya. mirip-mirip ke sana lah kalau Ya. gitu ya gitu. Jadi itu. Jadi saya ngobrol-ngobrol sama istri saya bilang melalui proses ini, melalui penyakit yang kamu alami apa sih yang kita dapatkan? Satu, saling memperhatikan, baru belajar kesabaran di situ, sabar melayani satu dengan lain, saling mengisi. Karena memang namanya yang sakit ini betul-betul bergantung sama yang sehat, tidak bisa ngapa-ngapain. Dorong kursi roda dari rumah sakit itu ke rumah singgah itu sekitar 500 meter. Jadi bolak-balik kan 1 kilo. Jadi saya ini kalau dibilang apa ya, dibilang orang yang olahraga itu kuat otot-otot saya ini. Karena tiap hari kan dorong bolak-balik ini. Selesai itu nanti pergi lagi belanja cari makanan untuk makanan istri kan. Untuk saya juga buah dan lain sebagainya. Jadi betul-betul tapi di balik semuanya itu saya yang luar biasanya itu pertolongan Tuhan. Ya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami seperti kesaksian istri saya tadi di saat-saat kami itu sudah tahu istilahnya seperti firman Tuhan katakan aku melayangkan mataku kemana ada pertolongan, ya kan? Pertolongan itu hanya kepada Tuhan. Kami tidak juga punya kenalan banyak dan juga namanya yang lain juga sakit juga di situ. Baru yang membuat saya itu kadang-kadang deg-degan itu kami di rumah singgah itu banyak, kadang-kadang bisa 20 orang dengan pendampingnya satu-satu berarti hampir 40 orang. Di situ banyak yang pergi, meninggal. Selama ini sudah mungkin hampir 15 orang yang mengalami sakit yang sama seperti istri saya. Jadi kadang-kadang kita takut juga Pak, jujur saja. Wah ini namanya penyakit begini kan, yang tadinya ngobrol sehat-sehat, bebek tiba-tiba drop langsung go gitu. Nah, itu. Tapi saya punya keyakinan dan saya berdoa terus saya bilang kalau memang belum waktu Tuhan ya pasti kamu inilah sembuhlah kayak begitu. Saya belum siap, saya bilang kalau tinggal istri. Karena pernah waktu dia pingsan itu dia nggak sadar tapi dia bilang gini, tuh Tuhan Yesus datang mau ambil saya. Oh saya takut betul di situ. Karena kalau namanya dalam keadaan tidak sadar sudah melihat Tuhan itu ya jalannya kan pasti mau pulang kan. Saya bilang Tuhan saya berdoa kembalikan istri saya mau, saya belum siap, begitu.
baru dia ingat lagi, dia kembali gitu, dia bilang dengar kami panggil mak gini gitu, jadi akhirnya dia balik lagi gitu. Mungkin itu dari saya. Jadi Tuhan itu tetap setia dalam apapun kondisi situasi kita, susah senang, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Shalom semuanya. Ucap syukur kalau Tuhan masih percayakan ya, 1 tahun Tuhan tambahkan lagi jaga-jaga dan banyak berkurang. Mengucap syukur untuk kalau kita yang pada biasa-biasa aja, jadi kita kurang bisa mengucap syukur. Kita merasa bahwa masalah paling berat, kondisiku paling berat tuh. Kenapa kok aku begini? Kenapa harus mengalami seperti ini gitu? Kok rasanya orang lain kok hidupnya enak-enak aja ya? Padahal dia mungkin kita melihat dia enggak sepertinya hidupnya enak aja gitu, diberkati gitu. Sedangkan kita yang sungguh-sungguh sama Tuhan kok perlu perjuangan gitu ya. Tapi kalau dengan ada kesaksian ini, kita bisa mengucap syukur. Tuhan, kita mengucap syukur, saya mengucap syukur gitu. Kesehatan itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, sesuatu luar biasa. Jadi waktu saya mendengar kesaksian ini Edwin, bagaimana kamu nggak aku bisa, aku harus mendoakan diri sendiri. Bagaimana Tuhan pakai dia gitu ya, untuk dia sakit tapi dia bisa mendoakan orang lain. Sakit menguatkan orang yang lagi sakit gitu ya. Saya nggak menyangka juga di belakang ada rontok gitu. Kok bisa ya Tuhan percaya ya gitu, kekuatan. Jadi saya suka melihat kalau dia di Facebook karena jauh kan gitu. Jadi terus nanti kita lanjutin gimana kabarnya gitu. Ya puji Tuhan bisa di Maret masih kursi roda, Juni udah sampai di sini. Jodoh dong, ini tanganku tadinya nggak bisa gitu. Tapi aku doakan Tuhan, bukan lagi gitu. Jadi ya luar biasa gitu. Maksudnya kalau kita nggak mengalami, kita tuh nggak bisa gitu. Kita nggak. Tapi dengan ada mengalami, ya puji Tuhan itu nyata. Kenyataan Tuhan itu nyata. Apapun kondisi kita, Tuhan itu baik. Karena kita nggak bisa melihat, karena kita terlalu fokus kepada persimpulan kita, masalah kita, jadi kita nggak bisa melihat kebaikan Tuhan. Ini saya bisa mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk umur 56 tahun gitu ya, gimana pemeliharaan Tuhan. Saya melihat pemeliharaan Tuhan itu sungguh nyata. Setiap perancangan Tuhan, setiap apa yang terjadi itu, kenapa dulu aku begini, rupanya Tuhan persiapkan ini. Terus berterima kasih, saya berterima kasih, mengucap syukur nggak habis-habis sama Tuhan dan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan itu baik, sungguh baik dan terima kasih teman-teman semua, dukungan doanya, perhatiannya, kasihnya buat saya, buat kami keluarga. Tuhan yang memberkati Bapak Ibu semua, berlimpah-limpah. Amin. Puji Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan ya. Kalau kita mendengarkan kesaksian itu luar biasa ya, sangat memberkati gitu. Karena manusia itu lemah. Tapi di dalam kelemahan itulah kita masih bertahan ya, karena Tuhan itu punya rencana sesungguhnya dalam setiap kita, dalam segala hal masalah yang kita hadapi. Nah, saya bersyukur bahwasanya Tuhan itu selalu memberikan penghiburan, kekuatan, dan berkat-berkat melalui apa yang disaksikan orang yang kita dengar untuk kita gitu. Nah, kembali ke judulnya, mengucap syukur terima kasih karena anak saya ulang tahun. Ini ulang tahun anak saya. Jadi bertetangga berderet 1, 2, 3 ulang tahun. Anak saya ulang tahun dan di rumah lagi cool juga dia sama teman-temannya gitu. Ya terima kasih untuk dukungan doanya untuk Sarana, dan yang terlebih kami bersyukur adalah anak saya dapat kuliah yang terbaik. Karena diterima di Brawijaya Malang, jadi itu adalah kado yang terindah ya.
di saat itulah yang sedang diperlukan saat-saat ini, karena dia harus kuliah, maka Tuhan sudah siapkan semuanya. Dan hari Senin besok saya mesti mencari-cari kos untuk persiapannya, jadi mohon Tuhan doa biar dapat yang tepat. Tepat tempatnya, tepat biayanya. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya kesaksiannya sesuai dengan bab yang ketiga ya, yang akan sebelum firman, kemurahanmu lebih dari hidup. Jadi kesimpulannya adalah ya kalau mau dilihat hidup saya ini, saya kok merasanya tiap hari khawatir, bangun aja kadang takut ya. Tapi kesimpulannya yang saya dapatkan adalah kemurahan Tuhan lebih daripada hidup kita. Hidup kita bisa aja jungkir balik, hidup kita mungkin bisa aja mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan, ya kita maunya begini tapi kok kenyataannya begini ya. Tapi kalau kita ingat kemurahan Tuhan itu lebih daripada hidup kita, makanya jangan takut, ya, makanya jangan khawatir. Ya. Saya yakin Tuhan menolong tepat pada waktunya, bahkan kita udah dikuatkan juga ya dengan kesaksian semua ya. Kok bisa ya misalnya dari anak, kok bisa ternyata dia lolos mulus gitu ya. Kok bisa ya Bu Eni juga dalam kehidupannya ya, dia boleh merasakan begitu baik Tuhan ya, dari tamu kita juga. Makanya nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Ada kekuatan itu ya dari teman-teman seiman, serius. Dari KULWBI juga ya. Mungkin orang yang di KULWBI itu kan orangnya perempuan ibu-ibu semua dan kecil ya, sedikit. Jadi mereka mungkin lebih tahu saya gitu ya. Di sini saya mungkin nggak bisa terlalu terbuka. Nah, maksud saya ya itulah dong. Bukan jalan. Saya pada tipu loh udah. Ya pokoknya intinya ya itu kekuatan dari teman-teman, baik itu di KULWBI, di KUL kita ya, dari firman Tuhan yang setiap hari ya, dari ujian penyembahan saat teduh kita, itu aja kekuatan saya ya. Semua boleh terjadi, segala sesuatu boleh lalu yang kita tidak inginkan kok ternyata terjadi, tetapi kemurahan Tuhan lebih dari hidup kita. Amin. Sekedar hidup mah sementara ya. Jadi kemurahan Tuhan kita ingat. Tema yang kemarin ya, kalau membedakan tentang Roh Kudus di dalam kehidupan kita, selamat datang Roh Kudus dalam hidup kita ya, bahwa Roh itu memang tidak bisa terlihat tapi terasa dirasakan dalam hati kita. Nah, untuk saat ini temanya yaitu Roh Kudus membangun kebiasaan baru ya. Di sini dikatakan bahwa murid-murid Yesus saat percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus ada pada mereka sebagai materai keselamatan. Mengapa setelah Tuhan Yesus naik ke surga, 10 hari kemudian mereka disuruh menunggu janji Bapa, yaitu mereka akan menerima pencurahan Roh Kudus atau yang biasa dinamakan Pentakosta. Ya. Jadi di sini artinya Tuhan tuh mau bahwa murid-murid Tuhan Yesus itu dipenuhi oleh Roh Kudus, dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam Efesus 1 ayat 13 boleh kita lihat ya. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Jadi seperti kayak murid-murid Tuhan Yesus yang diberi pencurahan
penyertaan Roh Kudus itu, di sini Tuhan janjikan bahwa pada saat kamu percaya, kamu akan dimateraikan oleh Roh Kudus yang dijanjikannya. Kalau kata materai itu kan kalau misalnya kita tanda tangan pakai materai, kalau boleh dibilang sah ya. Nah, jadi seperti itulah Tuhan Yesus, bahwa begitu janji Tuhan itu kalau kita udah dimateraikan Roh Kudus, ya udah kamu tenang aja, karena penebusannya itu akan menjadi milik kita ya. Jadi kita nanti akan bersama dengan Allah. Nah, dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 5 dikatakan bahwa sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis oleh Roh Kudus. Nah, ini maksudnya di sini bahwa kita tuh gak semata-mata kita dibaptis, ya udah kita selamat, kita bertobat, ya udah kita masuk surga. Tapi di sini maksudnya bahwa kita dibaptis oleh Roh Kudus, yaitu Tuhan ingin bahwa karya keselamatan itu mengubah manusia lama menjadi manusia baru. Jadi kita yang lama menjadi manusia yang baru. Perubahan itu bisa kita rasakan. Jadi contohnya seperti ini, maksudnya Roh Kudus akan memimpin hidup kita. Pasti dalam hati kita pasti Roh Kudus itu menggerakkan. Yuk kita baca, kita berdoa. Itu pasti Tuhan atau Roh Kudus itu pasti gerakan. Nah, kemudian nanti hati kita bergumul misalnya, oh ya kita ingin berbuat lebih baik. Masa jadi manusia yang biasa-biasa aja, manusia yang berdosa. Nah, terus kemudian Tuhan Roh Kudus juga pasti akan merubah pikiran kita yang nantinya akan menjadi kebiasaan kita, ya. Nah, kemudian kebiasaan itu lama-lama diganti menjadi kebiasaan baru, karakter yang lama diganti menjadi karakter yang baru. Nah, dari apa kita bisa berubah itu dari apa? Dari kita berdoa, kemudian dari kita baca firman, dan dari kita kayak mempunyai komunitas untuk berkumpul ini kumpul seperti ini atau gereja. Karena pasti Roh Kudus itu akan menggerakkan kita. Cuman kita mau nggak taat sama Roh Kudus, atau kita mau biarkan aja jadi iblis yang bekerja di kita. Nah, makanya kenapa Tuhan ingin bahwa Roh Kudus itu memimpin hidup kita, biar kebiasaan lama kita berubah menjadi kebiasaan baru. Otomatis karakter kita menjadi karakter yang baru, ya. Kita baca dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Kita bisa melihat orang itu dipimpin oleh Roh Kudus. Pertama pasti kita rasakan dan kita lihat. Mungkin yang tadi dulunya sikapnya kurang baik, sekarang pasti baik. Berubah, ada perubahan, terutama ada perubahan karakter. Kemudian di sini dikatakan mengapa orang itu sulit berubah. Orang sulit berubah di sini dikatakan karena merasa dirinya benar. Ya. Mereka berpendapat bahwa bukan kita yang berubah, ya udah orang lain aja sekitarnya. Karena dia merasa dirinya benar. Merasa dirinya benar, dia hanya mengandalkan pikiran dia. Berarti dia jauh dari Tuhan, tidak baca firman. Kalau dia baca firman kan pasti dia tahu kebenarannya itu apa. Pasti dia akan merubah pikiran dia gitu. Karena dia tahu, dia merasa tahu yang dia tahu aja dan merasa dia benar, ya udah saya hidup benar aja kok, seperti itu ya. Nah, kalau kita berani berubah, dimulai dengan berani membangun kebiasaan baru, kebiasaan seperti misalnya apapun itulah dalam kehidupan kita. Nah, kebiasaan itu pokoknya diulang-ulang terus. Nah, kebiasaan itu akan membentuk budaya dalam hidup kita. Nanti budaya itu akan membentuk karakter kita, dan karakter kita itu pasti akan membentuk masa depannya. Ya. Sekarang kita lihat aja kehidupan kita masing-masing. Kebiasaan kita dari kecil apa sih? Misalnya kebiasaan kita ya yang simpel-simpel aja, bangunan, sekolah, bisa dibangunin. Terus ya kita lihat aja diri kita saat ini seperti apa. Tapi kalau misalnya waktu kecil misalnya kita kerja keras, misalnya rajin apa, pasti hasilnya juga pasti ada. Nggak mungkin biasa-biasa aja.
ya. Makanya kenapa karakter itu tumbuh dari saat kita masih kecil. Makanya alangkah baiknya kalau misalnya anak-anak kita didik dari kecil itu dengan memiliki karakter seperti Kristus. Orang yang mencuri seakan-akan orangnya malas. Tapi di sini baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Orang seperti ini menurut saya adalah orang yang dipimpin Roh Kudus. Dia sudah bekerja keras, terus kemudian dia bagikan kepada orang yang berkekurangan. Nah, kita bisa nggak seperti orang ini? Orang ini pasti sudah dipimpin Roh Kudus, karena Roh Kudus pasti mengarahkan orang ke jalan yang benar. Tidak mungkin dia memberikan yang jelek-jelek. Terus yang kemudian, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Perkataan kita juga, tutur kata kita harus benar-benar dijaga dan harus sesuai dengan Kristus. Kayak saya lihat sekarang ya, kayak YouTube itu luar biasa ya. Kayak podcast orang dewasa, itu orang dewasa loh yang ngomong contoh ya, ini kasar, anjing, aduh Tuhan, bilang itu orang dewasa. Terus anak-anak mereka sendiri melihatnya gitu ya, kayaknya dunia ini memang sudah mengerikan ya. Jadi makanya apalagi ditonton banyak orang, kayak anak-anak sekarang kan ya gampang lah punya handphone masing-masing, bisa mengakses dan sebagainya. Jadi sungguh-sungguh kita dari keluarga sendiri kita didik anak-anak kita supaya benar-benar hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus ya. Nah, di sini ada dua bagaimana cara kita membangun kebiasaan baru. Yang pertama, hentikan kebiasaan yang lama atau salah ya. Kita minta Roh Kudus supaya kita mau berubah ya, misalnya supaya kita mencari dipimpin oleh Roh Kudus, yang pasti kita membaca Alkitab. Walaupun mungkin kita ya bolong-bolong ya, tapi pasti ada perasaan, aduh kita perasaan gimana ya. Nah, itu menurut saya tanda-tanda orang sudah dipimpin Roh Kudus, cuman ya kitanya mau taat terus atau tiba-tiba melanggar sedikit, tiba-tiba melenceng sedikit ya, maksudnya bolong dikit apa dikit ya. Jadi Roh Kudus tuh pasti memimpin hidup kita, tapi kita mau nggak taat sama Roh Kudus, karena Roh Kudus itu kan sebenarnya Tuhan juga. Jadi mau nggak Roh Kudus itu di dalam hati kita? Nah, supaya ada di dalam hidup kita itu, mari kita berdoa, kita baca firman dan ikut perkumpulan atau close seperti ini, karena itu salah satu juga yang membentuk karakter hidup kita ya, karakter kita. Terus Roh Kudus juga pasti akan selalu memimpin kita berada di jalan kebenaran ya, dan Roh Kudus juga pasti menjaga kita untuk mencapai tujuan akhir kita ya. Seperti tadi bilang, semua kita ada waktunya ya. Pasti Roh Kudus tuh memimpin, cuma itu kembali ke diri kita sendiri. Kita mau nggak taat sama Roh Kudus, kita mau nggak kita kerjakan, kita menghasilkan sesuatu yang berdampak buat sekitar kita ya. Jadi hentikan kebiasaan lama yang dulu misalnya suka ya berbuat dosa lah ya, perkataan kotor, menipu, amarah, iri hati, egois dan seterusnya, ya kita hilangkan. Ya kita lah yang tahu kelemahan kita masing-masing. Kalau itu semua hilang, pasti kayaknya Roh Kudus sudah ada di dalam, benar-benar murni ada di dalam tubuh diri kita ya. Karena secara daging kita pasti sulit untuk menghentikan kebiasaan lama, tapi izinkanlah Roh Kudus itu boleh ada di dalam kita untuk menolong kita, untuk menguasai hidup kita, untuk memimpin kita, supaya kita berhenti melakukan dosa ya. Kemudian yang kedua yaitu
sengaja membangun kesadaran atau kebiasaan baru yang benar. Ya. Jadi kebiasaan suka berdoa, suka merenungkan firman Tuhan, suka yang ke komunitas kayak cool, beribadah, ya itu pasti lama-lama kayak misalnya dulu awal ikut cool gitu ya, enak badan males aku tapi karena kita udah sering-sering, Roh Kudus itu menggerakkan kita ya, tiba-tiba aduh kayak mami kan mungkin batuk dikit, rasanya nggak enak, harus kayak mau cool tetep gitu kan. Itulah Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Setelah Roh Kudus itu memimpin hidup kita, kemudian kita ubah kebiasaan lama kita, terus kemudian dengan sadar kita bangun hidup kita menjadi memiliki karakter yang baru, memiliki kebiasaan yang baru, dan setelah itu kita berpindah. Setelah kita memiliki kebiasaan baru, punya karakter baru, kita berpindah, yaitu mungkin ya, ini contohnya aja ya dengan melakukan hal-hal baik, ya mungkin dengan membagi ke sesama. Saya selalu sama Matius ya, maksudnya di dalam ininya tantangan hidupnya lah ya, sakit penyakit tapi pelayaninya luar biasa, berarti benar dipimpin oleh Roh Kudus. Saya juga tadi terharu dengarnya, saya langsung ingat kakak saya juga ya. Jadi kakak saya juga kemarin meninggal Januari, dia kakak kita. Jadi saya terharu tadi dengarnya. Jadi benar yang kata Bapak, menjaga orang sakit itu penuh perjuangan ya, maksudnya ya kesabaran ya, maksudnya terharu tadi saya juga jadi ingat kakak saya. Cuman mungkin waktunya itulah waktu Tuhan. Jadi setelah kita punya kebiasaan karakter itu kita berpindah dengan ya tadi membagikan, ya mendoakan, membimbing, semua itu kan pelayanan ya, yaitu memberikan dampak kepada sekitar kita. Terus kemudian dalam kehidupan sehari-hari ya mungkin kita tutur kata kita pelihara, yaitu tutur kata yang membangun, yang memelihara, yang memotivasi, ya sehingga orang juga akan melihat bahwa Kristus itu hidup di dalam kita. Nah, hidup di dalam kita sehingga mereka percaya, mungkin yang tadinya tidak percaya karena melihat kita bertutur kata baik, bertutur kata seperti Kristus, yang mungkin dia bisa siapa tahu dia percaya kepada Kristus, ya. Jadi kesimpulannya bahwa marilah kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Walaupun mungkin banyak tantangan, banyak apa, yakin dan percaya Roh Kudus pasti memimpin hidup kita, dikembalikan kepada kita mau taat nggak sama Roh Kudus, karena Roh Kudus pasti selalu memimpin kita ke jalan yang benar. Nggak mungkin Roh Kudus memimpin kita ke jalan yang tidak benar, ya. Dan bangunlah kebiasaan-kebiasaan baru yang mungkin yang sudah rajin luar biasa ya, misalnya berdoa, yang sudah berdoa, terus baca firman, terus kemudian bersekutu dengan teman-teman. Itu jadi kalau Roh Kudus itu Roh Kudus yang bekerja dulu melahirkan manusia yang berdosa ya, kita ini kan berdosa semua. Nah Allah sudah pilih kan, jadi Roh Kudus itu melahirkan kita, baru kita bisa yang tadi dikatakan semua itu. Karena kalau untuk semua datang itu kalau secara moralitas itu orang Buddha moralitasnya bagus, orang Hindu lebih bagus. Jadi berbuat baik itu semua orang juga pasti, karena Tuhan kasih hati nurani. Hati nurani itu kan memang bisa membedakan benar dan salah, tapi tidak kalau kenapa waktu hari Pentakosta itu kan murid-murid Yesus itu kan pada ketakutan terjadi waktu Yesus disalib kan dia takut ngumpet dia kan. Akhirnya waktu Tuhan kasih waktu nanti aku akan pergi dan aku mengutus Roh penghibur yang akan datang. Nah saat Pentakosta itulah
Jadi murid-murid Yesus itu pada berani, pada tidak ada ketakutan. Nah itulah Roh Kudus yang ada di dalam diri dia, sehingga dia berani menyatakan bahwa Yesus Kristus itulah satu-satunya juru selamat, dan kita harus memandang fokusnya itu ke Yesus Kristus, tapi Roh Kudus yang mengerjakan pekerjaan itu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Nah, dari situ saya mulai percaya. Oh, berarti saya udah punya dong. Akhirnya tanya lagi pendeta itu, siapa di sini yang masih belum punya Roh Kudus? Enggak ada yang katakan. Karena kita memang datang untuk ibadah, ya. Berarti sudah mengaku Yesus adalah Tuhan. Nah, itu satu hal pertama yang saya baru mengerti mengenai Roh Kudus. Karena waktu dulu di gereja yang dulu itu kan ngomong Roh Kudus, tapi nggak pernah ngomong apakah kamu punya atau ini. Tapi pas masuk ke gereja Pantai Kosta ditanya begitu, makanya saya langsung angkat tangan. Tapi bukan saya sendiri loh yang angkat tangan, yang lain juga ikut angkat tangan. Jadi mungkin pengertian dari situ saya jadi mengerti, oh, kalau kita mengaku Yesus adalah Tuhan, pasti kita sudah punya Roh Kudus. Nah, terus saya ingat waktu dulu setiap kali pendeta itu suka nanyain, siapa di sini yang sudah menerima Tuhan menjadi Raja, menjadi Tuhan di dalam dirinya. Waktu pertobatan kan biasanya suka ada yang kayak gitu kan, kalau KKN angkat tangan. Dari situlah langsung didoain bahwa mulai sekarang Tuhan sudah ada di dalam dirimu dan Yesus adalah Tuhan. Dan mulai sekarang kamu memiliki Roh Kudus. Dari situ saya mengerti, oh ya, jadi kita percaya tadi seperti penjelasan Ibu ini juga seperti mengenai waktu percakapan dengan Nikodemus, itu ada satu pertobatan. Karena kalau pertobatan itu kan nggak bisa sekali bertobat udah selesai, ya. Pertobatan itu terus berulang-ulang karena kita pasti suka jatuh lagi, apalagi kalau masih banyak pekerjaan atau masih banyak ketemu dengan orang. Naik mobil sebentar aja disalip sama motor, udah langsung marah. Itu harus bertobat juga, ya kan? Ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu, baru yang ke-14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita, Roh Kudus ini kan sebagai jaminan yang sudah dimeteraikan di dalam kehidupan kita ketika kita percaya langsung. Artinya saat ini juga ini namanya itu sudah menjadi anak Tuhan, tidak diragukan lagi, tidak di modelnya itu setengah-setengah atau tidak ada yang bisa mengganggu-gugat lah seperti itu. Sama dengan meterai itu kalau dikasih di sebuah surat perjanjian atau apakah itu nggak bisa ada orang menganggap itu tidak sah, karena meterai itu jaminan negara bahwa surat itu bisa dibawa ke jalur hukum atau bisa dibuktikan gitu. Karena walaupun dia cuma kecil, ya kan, meterai itu kecil kan, 10.000. Nah, ketika orang membubuh tanda tangan sah itu suratnya. Buat pernyataan di atas meterai itu diakui oleh negara bahwa pernyataan saya yang tertulis di situ benar, tidak membohongi atau tidak dipaksakan oleh orang lain. Tidak, memang betul itu pernyataan atau perjanjian saya gitu. Jadi begitu juga Tuhan, bahwa kita ini betul-betul sudah dimeteraikan oleh Tuhan, sudah diakui sebagai anaknya, sudah berhak untuk minta kepada Tuhan, ya, untuk menerima kasih karunia, untuk menerima berkat-berkat Tuhan di surga. Itu sah kita ini. Kita ini ahli waris, pemilik kerajaan Allah, dan tidak ada satupun kuasa di dunia ini yang bisa membatalkannya.
Dan meterainya itu kalau di dunia ini kan pakai lem ya. Meterai pakai lem kan, atau orang gila gitu kan. Yang tidak ada lem ini, pel ini. Nah meterainya itu luar biasa loh. Kalau meterainya Roh Kudus itu apa? Meterainya Roh Darah Kristus. Darah Kristus. Luar biasa. Firman Tuhan katakan bukan dengan darah panah, bukan menembus kita, tapi dengan darah yang sangat mahal, yang luar biasa. Jadi ketika kita sudah dimeteraikan, sudah diberi jaminan, nah saya berprinsip begini, setelah sempurna Tuhan, apapun tantangan, rintangan, godaan apa ini itu, saya harus tetap pegang Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sampai nanti apa ya, kamu pilih Tuhan atau Tembak. Nah, itu kan kita nggak tahu, karena banyak kesaksian teman-teman saya yang dilakukan seperti itu, bukan apa namanya, bukan dialami oleh orang lain. Ya, pilih Tuhan atau kamu tinggalkan. Ketika bilang kami tetap laskar itu, kami tetap ada kesaksian itu dilakukan Di sana. iya, jadi mereka tetap tidak menyangka Tuhan Yesus. Itu luar biasa. Nah itu ya emang. Jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Jadi kita ini sudah dimeteraikan dengan darah Kristus. Roh Kudus adalah jaminan untuk kita masuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Artinya dulu kan perjanjian lama itu kalau orang mau masuk ruang kudus itu kan ada batasan, bisa masuk kan, hanya imam setahun sekali boleh masuk. Tapi sekarang kan pembatas itu kan ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib kan terbelah. Jadi kita ini sudah bebas masuk di mana saja, ketika di mobil, ketika di rumah, ketika mengendarai kendaraan motor atau di mana saja, kita ada hubungan yang terbuka dengan Tuhan kapan saja. Jadi karena Tuhan tidak membatasi lagi hubungan kita dengan Dia kapanpun, dimanapun, karena kita sudah dimeteraikan, sudah ada jaminannya. Dan jaminan itu tidak ada lagi kita ini ragu-ragu. Nanti kalau saya meninggal masuk surga, enggak, pasti masuk surga. Nggak ada lagi ragu-ragu, atau semoga, atau mudah-mudahan, atau insya Allah, nggak ada, pasti. Karena sudah ada jaminan itu tadi. Firman Tuhan bilang gini tadi kan, yang ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Nah mungkin itu ya. Bisa ya. Karena tadi Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun Bu Eni dan Bu Muti. Tuhan Yesus memberkati. Lilinnya sekarang juga sekarang. Open. Bu, ada sendoknya nih buat ini. Lagi diambil. Apa sendok? Ini. Ada Hoken, ada mie, ada saya tadi pikir ada esnya. Udah tahu deh. pikir boneka tadi bulunya kan ada warna-warni. Mahal loh. Apa? Babi.